Berkas. Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda berbagai update mengenai dunia pasar modal tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Ya, langsung saja kita mulai dengan market review dan juga rekomendasi. Market review untuk perdagangan hari ini 10 Juni 2021 dan rekomendasi untuk perdagangan esok 11 Juni 2021. Perlu kami tegaskan, rekomendasi ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Anda bisa melihat hasil-hasil rekomendasi kami di Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Oke, kalau kita lihat market kita hari ini, sesuai dengan apa yang kami gariskan di market outlook tadi pagi, bahwa market Indonesia hari ini akan berada dalam zona hijau mengikuti market di zona Asia, dan ternyata betul, market Asia juga berada di dalam zona hijau, dan IHSG kali ini berhasil menjadi pemimpin atau menjadi indeks dengan kenaikan terbesar di market regional Asia, dimana kita lihat kalau IHSG sendiri sebenarnya dibuka di 6065,926, untuk turun sedikit ke titik terendahnya di 6064,933. Lalu sempat naik sampai titik tertingginya di 6111,446. Dan akhirnya IHSG ditutup di 6107,538 atau mengalami kenaikan 0,99% atau 60,063 poin. Tercatat 267 saham menguat dan 201 saham melemah dengan total transaksi sebesar 12,035 triliun rupiah. Investor asing hari ini melakukan net foreign sale sebesar 44,82 miliar rupiah. Dan seperti yang kami katakan dalam beberapa hari terakhir, bahwa IHSG memang akan mencoba untuk menembus resistennya di area 6125 sampai 6127. Apabila itu tertembus, maka kita akan mencoba melihat kalau IHSG bertahan di area itu, kita akan mencari resisten selanjutnya. Tetapi yang perlu diketahui adalah besok adalah hari Jumat, di mana hari Jumat biasanya IHSG akan mengalami sell off atau aksi jual yang disebabkan oleh banyaknya orang yang tidak mau memiliki sisa saham di portofolionya menjelang libur weekend. Tetapi kalau kita lihat hari ini di pasar Eropa sendiri, kita lihat FTSE 100 Index London menguat 0,36% atau 25,37 poin ke 7106,38, dan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt mengalami kenaikan 0,14% atau 21,24 poin ke 15.602,38. Sedangkan Dow Jones Index Future sendiri juga berada di dalam zona hijau, mengalami kenaikan 82 poin atau 0,24% ke 34.519. Ini tentu akan menjadi angin yang baik ya. Jadi kalau andai kata besok koreksi, harusnya IHSG tidak terluka terlampau dalam, dengan posisi DXY atau dolar indeks saat ini menguat tipis 0,058 poin atau 0,06% ke 90,178. Dan menguatnya di XY itu membuat mata uang rupiah kita nampak melemah 52 poin atau 0,37% ke 14.267 rupiah per 1 US dolarnya. Sementara harga emas dunia juga menurun 8,55 poin atau 0,45% ke 1880,20, dengan kalau dirupiahkan adalah 862.438. Dan kalau kita lihat memang hari ini kembali saham-saham dari beberapa yang dimiliki oleh grup MNC mengalami kenaikan yang cukup baik, dan juga adanya wacana atau isu bahwa
tahun depan kemungkinan besar tidak ada kenaikan cukai rokok yang membuat saham rokok sedikit menggeliat. Dan kalau kita lihat dari apa yang terjadi di bursa hari ini, kami juga mencoba membuat beberapa rekomendasi untuk saham-saham yang bisa kita pelajari bersama. Tentu saja berdasarkan yang tadi kami sebutkan, adanya berita rokok, maka kami memilih saham yang pertama adalah saham HMSP atau HM Sampurna. Dan saham HMSP sendiri hari ini diperdagangkan dengan ditutup di 1215 atau menguat 15 poin atau 1,25%. Total transaksi yang terjadi cukup besar, 80,41 miliar rupiah. Sedangkan HMSP sendiri memiliki price earning ratio sebesar 13,66. Jadi di titik ini kami rasa secara valuasi memang HMSP sudah bisa kita kategorikan cukup murah. Sedangkan market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 141,33 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat HMSP sendiri memang selama 1 bulan terakhir bergerak dengan rentang harga dari 1.200 sampai dengan 1.330. Sedangkan secara year to date dari 1.200 sampai 1.535. Ini membuat HMSP menurut kami sudah sangat murah baik secara year to date maupun secara monthly. Sedangkan investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 2,89 miliar rupiah di saham HMSP hari ini. Dan bagi kami HMSP memiliki support secara price action di 1.200 dengan resistennya ada di 1.315. Jadi trading range kami untuk HMSP adalah dari 1.200 sampai dengan 1.315 rupiah. Kemudian berikutnya kami memilih saham dari sektor batubara karena kami melihat harga batubara yang terus-menerus naik tinggi. Dan yang kami pilih kali ini adalah Indika Energi Tbk atau INDI. INDI hari ini ditutup melemah 30 poin atau 2,21% ke 1.325 dengan total transaksi 20,32 miliar rupiah dengan market capital 6,9 triliun. Dan Indika sendiri dalam 1 bulan terakhir bergerak dari 1.265 sampai dengan 1.540. Sedangkan secara year to date Indika bergerak dari 1.265 sampai dengan 2.000 rupiah. Ini membuat Indika memang sejak dari awal tahun sampai saat ini maupun secara monthly sudah sangat murah. Dan bagi kami Indika sendiri memiliki support di 1.275 dengan resistennya di 1.500. Jadi trading range kami untuk Indika adalah dari 1.275 sampai 1.500. Dan juga Indika hari ini dibeli oleh investor asing sebesar 519,23 juta rupiah. Dan yang terakhir, kita punya sebuah saham yang berada di sektor retail, yaitu Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI. MAPI hari ini diperdagangkan ditutup di 710 melemah 50 poin atau 6,58% dengan total transaksi 7,64 miliar rupiah. Market capital untuk MAPI adalah 11,79 triliun. Bagi yang belum tahu apa saja produk-produk MAPI, MAPI adalah penguasa pusat perbelanjaan atau mall dengan beberapa produknya seperti Atlet Food, kemudian Starbucks, Domino Pizza dan lain sebagainya. Kemudian MAPI sendiri bergerak dalam 1 bulan terakhir dengan rentang harga dari 685 sampai dengan 815. Sedangkan secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, rentang harga MAPI adalah dari 685 sampai dengan 885. Ini membuat harga MAPI saat ini sudah sangat murah. Sedangkan kalau kita lihat investor asing juga hari ini melakukan net foreign buy sebesar 1,38 miliar rupiah di saham MAPI. Dan bagi kami, MAPI memiliki support di harga 700 dengan resistennya di 790. Jadi trading range kami untuk MAPI adalah dari 700 sampai dengan 790. Demikianlah yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.